Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Semoga baik-baik saja ya. Jadi saya menemukan video yang menarik sebetulnya ya tentang Ibtu Rudiana kembali ya, yang dimana dalam video ini menyebutkan bahwa sebenarnya istri si Ibtu R juga terlibat begitu ya. Ada juga nanti informasi bahwa setelah diwawancari si Aris Bobo sebetulnya di situ langsung mungkin ditindaklanjuti oleh si tukang somasi begitu kan, pengacaranya tukang somasi. Jadi ada juga pendapat-pendapat dari para ahli nanti mengenai Ibtu R. Jadi menarik untuk saksikan sebetulnya gimana videonya. Ini dia. Nama istri Ibtu Rudiana kini ikut terseret, terungkap dalam dibalik pemalsuan laporan awal saat nama tersangka kasus Vina disebutkan. Istri Ibtu Rudiana disebutkan oleh pengacara terpidana kasus Vina. Dikatakan bahwa ada pemalsuan di awal laporan tahun 2016. Saat diselidiki oleh Kapolres Kota Cirebon ternyata ada keterkaitan istri Ibtu Rudiana dalam kasus kematian Vina Cirebon dan Muhammad Eki. Polres menemukan adanya persekongkolan antara suami istri tersebut, yang dimana mereka menyuruh orang untuk menjadi saksi palsu di dalam kejadian tersebut. Bahkan, beberapa terpidana lain yang kini masih berada di penjara sebenarnya sudah sempat ditahan di polsek lain atas kasus berbeda dari pembunuhan Vina di 2016. Namun, tiba-tiba pada tanggal 30 Agustus tahun 2016 malam hari, mereka dipindahkan ke Polresta Cirebon dan menjadi tersangka kasus Vina. Kuasa hukum ketujuh terpidana juga menyebutkan bahwa pada awal laporan Ibtu Rudiana dan istrinya tidak menyebutkan mereka terjerat kasus pembunuhan Vina. Adanya pemalsuan dalam pembuatan BAP yang dibuat oleh pelapor yaitu istri Rudiana. Ia menegaskan, di dalam sidang PK untuk ketujuh terpidana yang akan datang, pihaknya akan tetap bertahan pada argumen bahwa kliennya bukanlah pembunuh Vina. Selain itu, terpidana kasus Vina tersebut tidak pernah tahu soal kematian Vina dan Eki. Pihaknya pun bingung kenapa tiba-tiba dijadikan seorang tersangka yang tak disebutkan di laporan awal. Hal ini semakin membuat terang menderang kasus ini, di mana istri Ibtu Rudiana juga ikut dalam pemalsuan laporan awal di tahun 2016 silam. Seperti diketahui, pria ini ngaku pernah ikut pukuli terpidana kasus Vina Cirebon. Semua tahanan emosi. Para terpidana kasus Vina telah menjalani sidang peninjauan kembali PK yang mereka ajukan. Dalam sidang tersebut, beberapa terpidana mengaku mendapatkan penganiayaan saat berada di dalam sel pada 2016 silam. Ternyata, ada satu orang yang mengaku ikut melakukan penganiayaan. Ia adalah Afifullah, salah satu mantan napi yang melihat para terpidana kasus Vina Cirebon disiksa saat berada di dalam sel. Berarti ini berita yang dulu ya. Afifullah ini saat itu berada di dalam sel dan mengaku pernah ikut memukuli para terpidana karena terbawa emosi. Jadi pas saya udah di sana, mereka datang, tapi belum ada Ucil, anak Majasem semua, kata Afifullah. Mengutip tribunnewsbogor.com, saat itu, penjaga mengatakan bahwa para terpidana tersebut merupakan pembunuh anak Ibtu Rudiana. Penjaga itu pun ngomong ceweknya lagi sekarat diperkosa, otomatis semua tahanan emosi, jadinya kesel, tutur dia. Ia mengatakan, kala itu, setiap malam para terpidana disiksa oleh polisi. Seingat saya itu mereka suruh jongkok, itu pokoknya pas udah ada rival di tiap malam mereka dipukulin, ungkapnya. Afifullah juga menyaksikan tahanan lain ikut memukuli. Iyalah ikut mukulin, kalau tahanan lain kan mungkin karena gemes, kata dia lagi. Meski dipukuli terus-menerus, lanjut Afifullah, para terpidana ini tetap tak mengakui pembunuhan tersebut. Afifullah pun memastikan bahwa kesaksiannya ini benar dan tak dibuat-buat. Saya berani disumpah bagaimanapun berani, karena saya benar ada di dalam situ, ungkap dia lagi. Terpidana ngaku disiksa. Diwartakan sebelumnya, salah satu terpidana, Eko Ramadhani mengatakan, Ibtu Rudiana ikut memukuli para terpidana saat berada di Polres Cirebon Kota. Hal tersebut disampaikan Eko saat jalani sidang PK di Pengadilan Negeri PN Cirebon, Rabu, tanggal 11 September tahun 2024 lalu. Eko menceritakan,
Pada tanggal 31 Agustus tahun 2016 lalu, ia ditangkap oleh Rudiana di depan SMPN 11 Cirebon. Ia lalu dibawa ke unit narkoba Polres Cirebon Kota bersama terpidana lainnya. Saat berada di dalam ruangan, polisi kemudian membawa masuk Sudirman dan Jaya. Gak lama kemudian Jaya ngomong, "Iya Eko ini. Saya sempat ngomong ke Hadi, itu mabok apa? Iya mabok, ya Allah ada aja," kata Eko Ramadhani dikutip dari tribunnews.bogor.com. Setelah itu, Eko menceritakan bahwa mereka dipisahkan. Langsung dipisahin, dipencarin, dipukulin habis-habisan. Nah jadi begitu sebenarnya ya. Jadi selama tidak ada klarifikasi sebenarnya dari Ibtu R dan yang bersangkutan bahwa spekulasi-spekulasi liar akan terus terjadi sebetulnya dalam kasus ini begitu. Memang kemarin itu sempat juga ditawarkan pada saat sidang PK itu untuk segera mengklarifikasi tuduhan-tuduhan yang dialamatkan kepada Ibtu R begitu ya. Tapi apa yang terjadi sebetulnya ini kuasa hukumnya kok tidak memberikan izin gitu, entah apa yang terjadi dengan alasan bahwa pimpinan dari si Ibtu R tidak memberikan izin gitu ya. Tapi intinya sebetulnya biar tidak terjadi lagi spekulasi liar dan sebagainya, memang harus ada keterangan lah ya, ada klarifikasi dari si Ibtu R begitu ya. Dan itu yang kita harapkan sebetulnya. Sampai dengan berakhirnya sidang PK ini tidak ada klarifikasi, hanya diwakili kuasa hukum. Dan yang lebih menarik lagi sebetulnya ternyata kuasa hukum dari si Ibtu R itu tidak hanya membela Ibtu R dan kroconya gitu kan. Yang lebih lucu terjadi ketika memang si ini kita pindah ke Aris Papua ya, yang mengatakan kemarin tidak kenal si Ibtu R begitu. Tapi anehnya semeton, kuasa hukum yang memegang kasusnya si Ibtu R ini menawarkan dirinya untuk menjadi kuasa hukumnya si Aris Papua sekarang. Katanya tidak saling kenal, tapi kalau masalah kuasa hukum ini kok barengan begitu kan. Menarik untuk kita saksikan semeton ya. Ini dia videonya. Pak Aris ada di rumah nggak? Saya ada di rumah. Oh gitu. Pak Aris berkenan kami datang atau mungkin ke resto yang kemarin Pak? Gini Mbak, soalnya saya udah puasakan ke Bu Elsa. Oh Bapak udah ngasih puasa, akhirnya udah tanda tangan puasa, surat puasa ke Bu Elsa. Kapan Pak? Iya. Ke waktu hari apa itu ya? Setelah saya wawancara. Berarti sekarang saya berkontak dengan Bu Elsa Syarif ya, Bapak udah confirm Bapak sudah menandatangani dan memberikan kuasa kepada Ibu Elsa Syarif ya? Siap Mbak. Berarti dalam waktu dekat akan ada upaya hukum Pak? Ya pokoknya gini Mbak, kalau saya intinya itu pulihkan nama saya sih Mbak ya, yang tidak pernah saya perbuat gitu loh Mbak. Kayaknya saya tuh gitu loh. Jadi intinya saya pribadi saya dan keluarga itu nama saya yang udah difitnah gitu loh. Pengen nama saya baik gitu loh, jangan sampai jelek di medsos apa itu Mbak itu. Iya saya Mbak. Terakhir komunikasi dengan Bu Elsa apa Pak ininya? Langkah-langkah yang mau diambil setelah Bapak tanda tangan surat kuasa dengan Bu Elsa? Nanti Mbak Kris langsung ke Ibu Elsa aja ya. Itu aja. Baik. Itu Mbak. Baik. Oke, Makasih Mbak. Pak Aris ya. Sama-sama. Makasih Pak Aris, sehat Sama-sama. selalu. Terima kasih. Ya. Makasih. Sama-sama kembali. Mbak. Nah ini ya surat kuasa hukum ya, Aris Santoso namanya ya. Aris Santoso ini sudah menyerahkan kuasanya sebenarnya ke tim dari Elsa Syarif dan Pitra ya, yang dimana kita tahu memang yang kedua ini memang selalu dengan kekuatan yang luar biasa membela si Ibtu R begitu ya. Nah gitu sebetulnya. Yang menarik mungkin begini sebetulnya. Yang menarik dari informasi ini adalah kalau memang si Aris Papua tidak pernah melakukan yang dituduhkan oleh Aldi ya, seperti kita bilang sejak Aldi begitu ya, seharusnya kenapa harus menggunakan kuasa hukum begitu. Kemarin dengan apa yang disajikan kemarin oleh salah satu kanal YouTube dari Christian ini juga sebenarnya itu langkah terbaik menurut saya, tanpa menggunakan kuasa hukum. Tapi dengan digunakannya kuasa hukum sekarang ini kembali publik bertanya itu bagaimana kok menggunakan sekarang kuasa hukum? Apakah takut dan bagaimana? Tapi dengan diserahkannya kuasanya sekarang ke
timnya itu si Ibtu-R, ini banyak sekali spekulasi bermunculan kembali, spekulasi baru ya. Jangan-jangan begitu ya. Ini menarik semeton. Tapi gimana sih sebenarnya pendapat para ahli semeton ya menanggapi dari si Ibtu-R nih gitu kan? Ini petinggi-petinggi Polri loh ini ya yang berbicara. Jadi gimana video selengkapnya semeton, kita saksikan ini dia. Nah, ini nggak diatur kalau kita bicara secara formalitas. Formal dalam KUHP itu tidak diatur. Nah, ini sudah ada suatu kebijakan yang kemarin pemeriksaan setempat. Ini kan suatu terobosan menurut saya. Nah, ini kelihatannya majelis tidak melakukan terobosan perlu tidaknya Ibtu Rudiana untuk dipanggil. Kalau pihak pemohon tentu kan juga bagaimana dia untuk menghadirkan orang. Karena kan ini berseberangan. Ibtu Rudiana ini posisinya kan ada di posisi jaksa sebenarnya. Orang yang ada di pihak di situ kan. Kalau yang punya tentu kan jaksa yang punya, bukan pemohon. Nah, ini kondisi yang kayak begini ini perlu kita perjelas di masa yang akan datang. Jadi yang pasti majelis tidak mengambil kebijakan yang memeriksa ini menghadirkan Ibtu Rudiana ke dalam persidangan. Nah, kalau mereka meminta, kalau dia nggak mau datang, apa konsekuensinya? Apakah berlaku juga ini ada upaya paksa, boleh juga. Ini juga belum ada. Meskipun bagian dari institusi Polri bisa dipaksa untuk datang. Ya, itu dia maksudnya. Kalau dia kan bukan yang diajarkan ini kan bukan institusinya, saksinya, orangnya, orang per orangan kan. Kalau dia kepolisian tentu kan harus lari ke Kapolri, nanti Pak Ugro lah yang lebih tahu di situ. Nah, kan sebagai saksi di situ adalah dia pribadinya, ya tidak membawa otomatis lembaganya. Makin hari saya mencoba membedah sendiri kasus ini ya. Jadi ke-8 terpidana ini itu mereka katakanlah bukan pelaku karena alat bukti saja tidak didukung dengan scientific crime investigation. Beda kalau mereka pelaku kemudian ada hal-hal yang kira-kira memberatkan, mereka mengajukan PK. Jadi mereka ini memang bukan pelaku sehingga kalau mengajukan PK, keadaan baru yang harusnya mulai ditempuh itu adalah keadaan-keadaan yang ya katakan mereka dikriminalisasi ya. Itu yang bertentangan dari mulai pasal 16 sampai pasal 286 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Kita lihat misalnya laporan polisi dibikin laporan model B oleh Ibtu Rudi tanggal 31. Itu benar-benar melanggar etika profesi. Seharusnya laporan polisi yang digunakan laporan polisi yang dibuat oleh petugas polisi yang datang ke TKP, ya kan? Yang kedua, kemudian wajib didampingi oleh penasihat hukum, dapat menghubungi penasihat hukum setiap saat. Kalau ancamannya di atas 15 tahun atau kalau dia tidak mampu karena ancaman 5 tahun, itu penyidik pemeriksa dari awal menyatakan wajib memberikan bantuan penasihat hukum. Itu juga pelanggaran. Jadi saya rasa kalau novum ini bukti baru, keadaan baru diambil dari pasal 16 sampai 286, kira-kira ada berapa? 270 pasal yang dilanggar mulai dari penyidikan, penuntutan sampai ke pengadilan. Jadi jangan repot-repot kembali membawa ada saksi. Ini kalau ini bukan mengungkap pembunuhan itu bagaimana? Kalau pembunuhan bagaimana? Yang keterangan tadi misalnya minum ekstasi dan sebagainya, ya silakan. Tapi sekarang ke-8 terpidana ini memang baru terjadi, mereka dikriminalisasi. Nah, fakta baru, keadaan barunya menurut saya nih, ya pasal 16 hukum acara pidana sampai pasal 286 itu berarti 270 pasal itu semuanya dilanggar. Oke. Nah, itu dia ya. Terlalu banyak pasal yang dilanggar gitu kan. Banyak sekali memang kejanggalan-kejanggalan. Makanya tepat sekali kalau pengacara Tony menyampaikan kemarin itu bahwa ini adalah persidangan sesat sebenarnya ya. Karena kita tahu banyak sekali kejanggalan-kejanggalan ya yang terjadi, kejanggalan pelanggaran yang terjadi di persidangan itu gitu. Ya, kita bisa bayangkan semeton ya, ini 2024 sekarang ini ya, dengan kemajuan teknologi yang begitu pesat, penyebaran informasi yang begitu masif, ini bisa disepelekan loh persidangan-persidangan seperti ini. Bayangkan di 2016 dulu ya.
Kenapa ini terjadi? Karena tidak ada keterbukaan informasi dulu di 2016. Bayangkan saja sebetulnya yang sekarang aja ini dengan keterbukaan informasi dan teknologi ini kita bisa diakal-akalin juga begitu, kenapa lagi dulu loh ya. Jadi bayangkan seperti itu. Tapi ini sebetulnya ya, di akhir video selalu saya berpesan untuk jangan cepat termakan hoak ya, selalu jaga persatuan kesatuan serta persaudaraan kita, dan jangan nakal juga ya, karena sedikit nakal nanti bisa berakibat fatal. Jadi segitu saja video sebetulnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.